Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku dan sahabatku, terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading tetangga kamu yang selama ini membenci kamu bakal terkena karma. Nah, karma seperti apa yang akan terjadi kepada tetangga kamu ini? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan karma apa yang akan terjadi untuk tetangga kamu yang menzolimi kamu ini. Oke, langsung saja. Di kartu yang pertama, sepertinya memang orang yang selama ini membenci kamu, dalam tanda kutip memang dalam lingkup tetangga kamu, sepertinya sebentar lagi akan mengalami beberapa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan posisi ekonomi, dengan posisi keuangan. Bisa saja dia akan merasakan adanya banyak hutang yang melilit dia, dan dia pun juga akan terhinakan dengan hutang-hutang tersebut. Dan bahkan beruntungnya, terkadang ketika orang ini sedang ditagih hutang, kau bisa melihat bagaimana sibuknya dia, bagaimana repotnya dia ketika menanggapi beberapa hutang-hutang yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi ya kalau bisa dikatakan, tetangga kamu yang sering membenci kamu, yang sering menzolimi kamu, ternyata juga mengalami permasalahan ekonomi, permasalahan keuangan yang tentunya ini juga menjadi satu permasalahan yang cukup kompleks yang dirasakan oleh si dia ini yang memang menjadi tetangga kamu. Tapi ya terkadang memang dia tidak sadar dengan permasalahannya, justru malah lebih cenderung melihat kepada kesalahan dari orang lain, dalam tanda kutip adalah kesalahan yang ada di dalam diri kamu. Tapi ya wis lah, nggak masalah, biarkan saja semesta yang membalas itu semua. Karena emang kalau bisa kita katakan pada kondisi dalam beberapa waktu ke depan, kamu akan bisa untuk lebih baik dari posisi yang sebelumnya. Walaupun memang kamu dicoba untuk dijatuhkan, dicoba untuk dijegal dan segala macam. Tapi yang jelas di sini kamu bisa paham betul dengan apa yang ada, bisa paham betul dengan apa yang terjadi. Walaupun memang kamu juga cukup nyesek ya, dan juga cukup sakit hati dengan beberapa perbuatan dia, dengan beberapa hal yang dia lakukan, tapi di sini saya justru malah melihat kamu bisa bangkit ya dari beberapa hal yang selama ini memang kamu khawatirkan. Tapi di sini kamu juga tetap hati-hati. Walaupun tetangga kamu ini juga akan mendapatkan beberapa masalah, akan mendapatkan beberapa karma, tapi si dia juga sepertinya belum berhenti untuk terus membenci kamu, terus mencari celah dari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kamu. Jadi ya saya wanti-wanti, memang kamu juga harus lebih hati-hati, harus lebih waspada dengan tipikal-tipikal manusia-manusia yang seperti ini. Kenapa? Tipikal manusia seperti ini tidak akan pernah merasa puas ya sebelum melihat kamu tuh betul-betul terpuruk. Tetapi ya pada faktanya yang terpuruk di sini bukan kamu, tapi justru malah dia yang terpuruk dengan beberapa kondisi keuangan. Dan bahkan di sini kamu juga akan mengalami beberapa kejadian lucu. Kamu sudah tahu nih, orang ini punya itikat nggak bagus untuk kamu, punya beberapa niat yang nggak baik untuk kamu, pernah menyakiti kamu, pernah menzolimi kamu. Tetapi ketika dia dalam kondisi yang terdesak, ketika dia dalam kondisi yang kepepet, sepertinya dia pun juga sepertinya tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa ragu-ragu untuk meminta tolong kepada diri kamu. Tapi ya mau ditolong atau enggak ya itu semua tergantung dari apa yang kamu rasakan. Kalau hati kamu mengatakan srek ya monggo silahkan ditolong. Tapi ketika hati kamu memang merasakan adanya beberapa hal yang nyesek dan malah terkesan memberatkan dan juga membebani kamu, ya udah nggak usah ditolong. Karena apa? Daripada nanti di belakang akan menjadi satu penyesalan. Tetapi di sini kamu pun juga saya rasa untuk berbuat baik tidak ada penyesalan, tapi terkadang nyesek juga ketika orang yang pernah kamu tolong ternyata malah menggigit kamu, orang yang pernah kamu tolong ternyata menjatuhkan kamu. Tentu ini juga akan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Tapi yang jelas di sini saya melihat bagi kamu untuk posisi saat ini ya fokus saja dengan apa yang memang menjadi kehidupan kamu, dan biarkan karma-karma buruk itu terjadi kepada mereka yang selama ini menzolimi kamu dan juga
menyakiti kamu. Toh juga masalah keuangan yang mereka rasakan atau kita katakan mungkin dengan bahasa mereka ya, karena bukan hanya satu tetangga saja, tapi ada beberapa tetangga yang memang sepertinya juga julid ya terhadap kehidupan kamu. Jadi ya kita menggunakan bahasa mereka. Jadi ya mereka pun juga akan terus mengalami beberapa kepusingan akibat hutang-hutang yang dia rasakan. Nah, bagaimana? Apakah mereka ini akan terkena penyakit atau akan sakit dan segala macam? Jawabannya sih kalau untuk sakit dalam kondisi tertentu saya rasa sih belum ya. Tapi yang jelas untuk masalah ekonomi ini adalah sesuatu yang paling berasa. Masalah ekonomi yang mereka rasakan ini adalah sesuatu yang paling terasa di dalam diri mereka. Sehingga apa? Di sini pun kamu juga posisinya cukup beruntung juga karena apa? Bisa menyaksikan bagaimana mereka bergelut dengan permasalahan-permasalahan ekonomi. Tapi yang cukup aneh adalah mereka sudah tahu ada beberapa masalah ekonomi, bukan mereka fokus kepada perbaikan ekonomi yang mereka rasakan, tapi justru malah mencari gara-gara, malah mencari permasalahan. Termasuk salah satunya adalah ya mencari permasalahan dengan diri kamu, dan hal ini seharusnya ya udahlah cuekin aja. Kamu fokus dengan kehidupan kamu dan biarkan anjing menggonggong dan kamu tidak usah terlalu mendengarkan fitnah, omongan negatif, gosip, dan juga beberapa hal yang lainnya. Karena memang yang terbaik saat ini adalah kau bisa fokus ya untuk terus memperbaiki diri dan terus terfokus dengan apa yang ada, terus terfokus dengan apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Tidak perlu merasa bimbang, tidak perlu merasa ragu-ragu karena kamu sudah mampu untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik yang ada di dalam diri kamu. Jadi ya berhenti untuk mengeluhkan segala sesuatu yang ada. Memang ya tabiat manusia seperti itu. Jadi ya kamu lebih baik untuk fokus dengan diri kamu dan tidak perlu untuk mendengarkan hal-hal negatif yang mereka lakukan kepada diri kamu. Jadi ya saya rasa emang seperti ini pembahasannya. Semoga dengan pembahasan ini kau bisa lebih semangat lagi. Jangan terlalu sering merasa sakit hati karena dizolimi oleh beberapa orang yang menyakiti kamu dalam lingkup tetangga kamu, karena memang ini adalah situasi yang sepertinya ada hal yang harus kamu hadapi dan ini adalah fakta yang nyata. Ini adalah fakta yang terjadi, sehingga di sini saya melihat bagi kamu yang saat ini mungkin merasakan adanya kebencian dari orang sekitar kamu, ya udah abaikan saja karena itu juga merupakan salah satu obstacle atau rintangan yang harus kamu lalui untuk mencapai titik keberhasilan yang ada di dalam diri kamu. Jadi ya terus bersyukur dengan apa yang ada, terus bersyukur dengan apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu saat ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kebangkitan yang ada di dalam rezeki kamu. Tetap bersyukur dan tetap kelola keuangan kamu dengan sebaik mungkin.